Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ulana Ayu di podcast Semesta School. Nah, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Kita harap ya keadaannya selalu sehat. Tema kali ini kita akan membahas mengenai prestasi dan kejujuran. Nah, antara prestasi dan kejujuran itu apakah nyambung nih Kak? Nah, ini adalah ada keterkaitannya dan saling erat ya antara kejujuran dan prestasi ini. Lalu, kalian tahu kan mengenai prestasi yang udah diraih nih sama siswi ataupun siswa di SMP, SMA Semesta School. Udah terkenal banget dari mulai akademiknya ataupun non-akademiknya. Nah, kebetulan di sini kita udah kehadiran nih narasumber yang pastinya menarik banget dan seru dan mempunyai banyak prestasi ya, dan itu prestasinya macam-macam. Yaitu ada Firly dan ada Cekwita nih di sini. Halo semuanya. Halo. Nah, boleh diperkenalkan nih sama teman-teman ya yang nantinya nonton atau pemirsa di rumah, nama kalian siapa, kalian dari kelas berapa, dan asal kalian dari mana? Langsung. Yuk. Halo semuanya, nama aku Firlian Ayu Maulidai Rahman, bisa dipanggil Firly. Aku dari kelas 9 dan asal aku dari Lumajang, Jawa Timur. Wah, jauh banget ya Lumajang, Jawa Timur. Oke, lanjut kalau Cekwita dari mana nih? Halo semuanya, nama aku Cikwita Aditya, biasa dipanggil Ciki. Aku dari kelas 9 dan asalku dari Semarang. Oh, dari Semarang. Nah, kalau misal dari Semarang ini, kalau Cikwita ini ikutnya non boarding atau boarding nih kalau di Semesta sendiri? Kalau aku non-boarding. Kok non boarding? Kalau Firly? Boarding. Boarding, karena Jawa Timur jauh ya perjalanan untuk sampai ke Semesta. Iya. Ya kan? Oke. Nih, keren banget ya untuk narasumber kita kali ini. Bisa dijelasin prestasi yang diraih nih dari Firly. Apa aja prestasinya? Alhamdulillah sejauh ini ada baca puisi, Baca puisi, terus tartil, agama ya. iya sama ada Olimpiade. Olimpiade. Beberapa. Oke, berarti itu kejuaraan yang kamu menang ya? Juara 1, 2, juara 3, atau juara 1 semua? Iya ada yang nggak juara satu. Oke. Lalu untuk Cekwita sendiri, untuk prestasinya yang udah diraih apa aja nih Cekwita? Ada KST itu Olimpiade juara 1 Kota Semarang. Terus ada KSM itu Bergu juara 1 Kota Juara Semarang. 1 lagi, Iya. oke. Terus ada lomba Keren banget. Winter Music Festival itu dapat Diamond Award, itu piano. Oke, berarti kamu ini benar-benar banyak banget ya yang kamu raih ya, nggak cuma hanya musik aja, cuma di bidang akademik juga, non akademik juga, luar biasa banget. Nah, langsung aja nih kita ke pertanyaannya ya, Cekwita sama Firly, siap? Oke, nah untuk ini pertanyaannya mengenai prestasi ya yang udah dijelasin sebelumnya. Jadi prestasi kalian kan gak cuma akademik aja, ada yang non akademik. Bisa nggak dijelasin gimana nih awal mula kalian tertarik mengikuti lomba atau olimpiade? Dari Firly dulu. Jadi awalnya tuh waktu TK tuh pernah tampil puisi gitu di acara sekolah. Terus habis itu SD tampil lagi. Terus waktu tampil tuh guru tiba-tiba ada yang tanya gitu, kayaknya kamu bisa deh ikut lomba puisi gitu. Terus udah deh habis ditawarin seleksi, terus kepilih ikut lomba pertama kali tingkat provinsi Jawa Timur juara 2. Oke, mungkin karena kamu bakat kan, jadi guru kamu itu kan milih gitu kan, dan akhirnya menang deh gitu. Iya, Nah, terus alhamdulillah. selanjutnya Cekwita. Kalau aku waktu TK kan aku sering ada waktu senggang kalau Sabtu Minggu. Jadi mama tuh nyari kegiatan. Mama nih nemu lomba. Jadi akhirnya aku ikut. Jadi keterusan sampai sekarang untuk mengikuti lomba. Iya. Oke, dan lebih positifnya lagi kamu menang. Iya. Masya Allah. Lanjut untuk selanjutnya ya, bagaimana nih perasaan kamu ketika kamu itu berhasil menang dalam lomba yang kamu ikutin gitu? Mau Cekwita dulu atau Firly dulu? Firly, oke, next. Senang, pasti senang banget. Tapi dengan rasa kesenangan itu nggak menjadi alasan buat aku berhenti latihan gitu. Kayak aku harus tetap konsisten dan mengupgrade gitu. Karena aku tahu pasti
banyak di luar sana tuh yang jauh lebih bagus gitu. Kalau Cekwita gimana nih? Kalau aku seneng ya, tapi kalau seneng tuh nggak merasa puas. Jadi aku terus upgrade, terus ikut lomba yang banyak. Oke, maupun menang ataupun kalah urusan terakhir, Iya. kayak gitu. Yang penting kita mencoba. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana cara kamu untuk membagi waktu antara belajar, kegiatan sekolah, sama istirahat nih? Gimana? Firly dulu. Kalau aku tuh tipikalnya yang spontan aja gitu. Jadi misal yang deket itu lomba, ya udah kerjain aja dulu, ini latihan dulu. Tapi habis latihan kerjain tugas. Habis itu bisa habis ngerjain tugas latihan lagi. Intinya barengan aja gitu. Oke, mengalir aja Iya. gitu. Tapi bukan yang mendadak kan? Bukan tipe harus mendadak baru kamu. Mendadak itu bonus. Oh, benar. Oke. Bentar, kalau Cekwita sendiri gimana? Kalau aku memprioritaskan tugas. Misal kalau ada lomba itu paling penting kan. Jadi aku kerjain dulu gitu, baru yang lain-lain. Oke, kayak gitu. Bagus sih kalau itu. Lanjut lagi ya, kalau misalnya nih, kamu kan banyak banget nih prestasinya kan, Cekwita sama Firly, akademik ada, non akademik juga ada nggak ya momen yang buat kamu tuh paling berkesan banget di antara banyaknya prestasi yang kamu dapetin? Firly? Kalau aku tuh nggak tahu, tapi ini tuh kayak masya Allah banget. Masya Allah, tapi Aku tuh kalau pertama kali ikut lomba di bidang yang baru, itu tuh rata-rata dapatnya juara 2 gitu. Padahal itu baru pertama dan di setiap bidang baru. Misal waktu itu pertama kali baca puisi, aku dapat juara 2. Terus pertama kali ikut lomba hitobah, dapat juara 2 lagi. Oh. Iya gitu. Kayak itu keberuntungan kamu kah? Masya Allah. Enggak. Kita harus berusaha untuk menjadi Iya. juara 1. Oke? Iya. Oke. Kalau Cekwita sendiri gimana nih? Kalau aku Ada kalau momen? ikut lomba itu yang kayak satu tim gitu, ada banyak orangnya. Beregu? Ya, Kayak beregu. gitu ya, bukan satu orang Iya. aja. Itu kenapa? Karena tuh kayak kita kan bekerja sama gitu, jadi kayak berkesan gitu. Jadi ada yang ngapain, aku ngapain, mereka ngapain. Jadi melakukan hal masing-masing, tapi kan akhirnya oke. bakal dapat yang terbaik gitu. Terus dapetin suasana baru, Iya. rame-rame, kamu kayak nggak mikir sendiri kayak gitu ya Iya. maksudnya. Oh, oke, paham. Terus lanjut, apa nih motivasi kalian untuk selalu berkembang terus biar dapetin prestasi kayak gitu? Apa motivasinya? Dari Firly? Motivasinya kalau yang pertama pasti buat banggain orang tua. Ya itu paling ini nih penting Iya, banget ya. benar-benar. Garis bawah. Nah, terus kalau lomba tuh yang bikin aku senang ikut lomba tuh dapat pengalaman. Oke, dapat pengalaman. Terus dapat teman baru. Apalagi kalau ikut lombanya tuh yang di luar kota gitu. Jadi kita punya teman di berbagai kota gitu. Oke. Kan senang gitu ya. Terus bisa menjelajahi kota tersebut. Bener. Study tour kecil-kecilan lah Iya. ya. Oke. Kalau Cekwita gimana nih? Motivasiku terus mencoba. Terus mencoba. Iya. Walaupun kalah. Iya, walaupun kalah, tapi yang penting kita udah mencoba, udah ada pengalaman. Oke, Iya. penting usaha ya teman-teman di rumah. Terus kamu ada nggak tantangan nih? Tantangan selama ini ketika kamu mungkin tantangan kamu pada saat kamu belajar atau tantangan pada saat kamu lomba, olimpiade, ada nggak dari Firly? Kalau tantangan tuh pasti ada ya. Ya pasti. Apalagi kalau lombanya tuh kayak aku pernah lomba di daerah Banyuwangi. Sedangkan Banyuwangi itu kan masih kental banget Oh iya, paham akan sih. Iya. ya pakai gitu-gitu kan. Nah, itu tuh aku pernah dibawain air yang udah dibacain doa-doa gitu. Oh, gitu. Kayak untuk buat semuanya tuh mental Lancar, gitu. Ya, kayak lancar. gitu ya. Jadi yang mau gitu-gituin tuh mental gitu. Oh gitu. Ini konteksnya untuk supaya lancar, dimudahkan Iya, segalanya gitu bener-bener. mungkin maksudnya kan? Iya. Itu ya untuk Iya. tantangannya. Iya. Tapi kamu percaya nggak? Enggak kan? Percaya. Oh percaya. Iya, karena kamu percaya? karena emang beneran ada gitu. Oke. Kalau Cekwita sendiri, adakah tantangannya? Ada, misal kalau
udah bosen nih ikut lomba itu pasti ada tantangannya Oh juga. ya, jadinya kalau misalnya kamu bosen gitu gimana? Kamu ngadepinnya? Karena itu kan tantangannya kan. Iya, aku kalau bosen tuh aku ngingetin diri sendiri kalau lomba nih dapat pengalaman, nanti gampang nih kalau mau masuk sekolah mana. Jadi aku tuh selalu ngingetin diri aku sendiri kalau aku harus mau ikut lomba Gitu, oke. biar Jadi menambah prestasi. dan harus selalu semangat, ya kan? Iya. Terus lanjut nih, apa tips? Apa tips untuk teman-teman di rumah gimana selalu konsisten dan semangat untuk menggapai prestasi? Apa tipsnya dari Firly? Tipsnya utama tuh niat. Oke, niat. Yang kedua, Yang kedua, kalian harus percaya diri, jangan pesimis. penting banget sih itu. Selalu optimis kan? Iya benar, kita harus selalu optimis. Jadi kayak itu anggap aja itu lombanya itu adalah lomba terakhir yang bisa kalian ikutin gitu. Jadi kalian harus kasih usaha maksimal di situ, kayak gimana caranya aku harus tampilin yang terbaik gitu. Buat hasil itu terakhir bonus. Jadi untuk nambah pengalaman juga kayak gitu ya teman-teman. Biar nanti selanjutnya ikut lomba gak grogi juga kayak gitu kan. Benar. Kalau Cekwita gimana? Tips yang dikasih nih untuk teman-teman. Kalau setiap habis lomba atau habis belajar tuh kasih self reward untuk diri sendiri, kayak kecil-kecilan aja, misal es krim atau jalan-jalan bareng teman untuk recharge energi gitu. Oke, kayak gitu. Nah, Cekwita sama Firly tahu gak sih antara prestasi sama kejujuran itu tuh benar-benar penting. Dimana kalau misalnya kamu ya punya prestasi yang tinggi tapi tidak dengan kejujuran, sama aja sia-sia juga. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa hubungannya antara prestasi dan kejujuran? Apakah itu nyambung? Itu nyambung dan sangat erat. Jadi dalam prestasi sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kamu lihat hanya fokus di hasil akhir aja tanpa melihat banyaknya proses, adanya perjuangan, dan pastinya yang ditempuh untuk mencapai untuk prestasi sendiri kayak gitu. Jadi antara prestasi dan kejujuran itu sangat amat penting. Ada pertanyaan untuk Firly juga dan Cekwita nih. Menurut kalian nih, apakah kejujuran itu berpengaruh dengan hasil yang maksimal? Kayak gitu. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Ngaruhnya gimana? Sepele ya. Misal dalam kuis. Misal waktu kuis tuh kita ngandalin contekan, itu tuh merugikan diri kita sendiri. Kan kita udah nggak tahu gimana caranya nyontek, udah tinggal nerima jawaban. Nah itu tuh kayak kamu tuh nggak tahu itu tuh prosesnya gimana. Kamu tinggal nerima cara, giliran nanti ditanyain sama gurunya itu tuh nggak tahu. Tapi padahal nilai kuisnya bagus. Bagus, dan selalu was-was kan. Benar. Karena dia kalau mau lihat contekan mungkin selalu was-was kayak gitu kan. Jadi nggak tenang kayak gitu. Terus kalau Cekwita, gimana nih Cekwita? Kalau itu nanti kita kayak nggak dipercayain sama orang. Oke, jadi kayak mungkin dinilai sama orang, kok ini kok Iya. nilainya tinggi, tapi ketika ditanyain kok gak paham apa-apa kayak Iya. gitu ya. Misal kalau kita udah contek nih kan ketahuan, terus orang itu kayak bakal susah tuh kayak untuk dipercayai Oh, sama iya. orang itu. Pasti kayak nganggep kamu kayak, oh ini hasil dari cheating Iya. kayak gitu kan. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, kalau menurut kalian nih, gimana cara menjaga kejujuran ketika kamu punya ambisi kayak aku pengen banget nih menang Olimpiade ini, pengen banget juara 1, pengen banget juara lebih dari juara 1 atau gimana pun, gimana kamu untuk menanginya? Kita harus menanamkan jiwa kejujuran dalam diri kita. Ya betul. Itu yang paling niat pertama. dulu ya berarti pertama Iya. kan, niat jujur dari rumah. Benar. Oke. Kalau udah jujur, buat ngelakuin hal itu tuh kita tenang karena itu sesuai kemampuan kita gitu. Misal kita kayak ngelakuin hal cheating, itu kan nggak berdasarkan kemampuan kita. Jadi kayak seolah-olah maksa gitu. Oke, paham sih. Dan pastinya itu kalau bahasanya tuh nggak berkah kayak gitu kan, benar. tidak berkah. Kalau Cekwita sendiri gimana tuh? Kan kata Firly kan jujur jujur. pada diri kita sendiri. Kan kalau aku udah bisa jujur,
pada diri kita bakal bisa jujur ke orang lain. Jadi udah siap gitu menerapkan ke orang lain juga dan Iya. lingkungan sekitar Iya. pastinya. Oke, terus terakhir ada pertanyaan terakhir ya, di mana kamu lebih memilih hasil yang tinggi atau yang pingin kamu mau tapi dengan tidak jujur, atau hasil yang biasa aja tapi kamu jujur kayak gitu? Gimana nih teman-teman? Tanggapan kamu gimana? Ini kayaknya apakah pilihan yang sangat sulit? Yang penting tuh jujur, dan di dalam kejujuran itu usahain kayak semaksimal mungkin gitu. Kalau kalian udah percaya diri akan usaha kalian, insya Allah hasilnya memuaskan. Tapi kalau emang belum, ya mungkin itu emang belum rezekinya. Iya, belum rezekinya. Tapi harus tetap selalu semangat kayak gitu dan Benar. mencoba terus. Pasti nanti ada kemenangan. Iya, tapi kalau bisa ini sih hasilnya tinggi tapi jujur gitu. Iya. Ini adalah kemauan yang imbang kayak gitu. Betul. Kalau Cekwita gimana? Hasil yang biasa aja tapi jujur. Oke, pilihannya itu. Kenapa Iya. tuh Cekwita? Karena kalau cheating misalnya hasilnya tapi tinggi, jadi tuh orang lain tuh merasa nggak bakal percaya lagi kayak yang aku tadi bilang. Yang bilang Iya. tadi kan. Tapi kalau misalnya nih, kalau dua-duanya balance tidak menutup kemungkinan kan? Iya. Jadi kalau misal lebih tinggi tapi tidak jujur berarti tidak ya? Iya, Ya, enggak benar. banget. Nah, bener banget nih teman-teman di rumah, karena pada dasarnya kejujuran itu adalah fondasi utama ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin prestasi itu lebih dihargai juga, terus habis itu lebih bermanfaat dalam jangka panjang pastinya, dan lebih berkah kayak gitu. Dan bentuklah ya untuk karakter yang positif untuk meraih impian dan prestasi yang lebih tinggi di masa depan kayak gitu. Sekian ya podcast kita kali ini. Aku mau ucapin ya dengan Firly sama Cekwita udah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke podcast Semesta School kayak gitu. Nah, teman-teman yang di rumah jangan sampai kelewatan ya. Kita selanjutnya pasti ada podcast yang dimana temanya itu lebih menarik lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misal kalian mau tahu mengenai informasi lebih lanjut ya mengenai sekolah semesta, kamu bisa datang di open house kami yaitu di tanggal 11 Oktober 2025. Tempatnya ada di SMP SMA Semesta Gunung Pati. Kayak gitu teman-teman, saya Ulan Ayu, terima kasih, sampai bertemu kembali besok. Bye bye Cekwita dan Firly. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.